Shalom, selamat pagi semua anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Teacher hari ini mau menyapa bagaimana kabar kalian hari ini. Mudah-mudahan terus semangat dan selalu ada sukacita di dalam hati kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita supaya firman yang disampaikan nanti bisa kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saudara, kita akan bersama-sama mengangkat pujian dengan lagu Kami Puji dengan Dia. Raja Pulih
Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Saya senang bisa berjumpa dengan kalian, baik yang SMP maupun SMA di worship ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong tenangkan hati kami, biarlah kami boleh berkonsentrasi dengan hati pikiran kami, tenangkan emosi jiwa kami, sehingga pada saat kami mendengarkan firman, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga firman itu boleh berbuah dalam setiap hidup kami. Tolong untuk hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, kami boleh tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan memulai mendengarkan pembacaan daripada firman Tuhan. Nats hari ini yang akan diambil adalah di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dan sampai dengan yang ke-6. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kalian bisa membuka Alkitab di rumah kalian masing-masing. Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang pertama, itu terbagi kurang lebih dari dua bagian yang besar. Yang pertama, bagian pertama itu adalah dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bagian kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagian pertama sampai yang ketiga kita bisa melihat itu menerangkan, kitab Mazmur menerangkan bagaimana jalan hidup orang benar ya. Lalu kemudian ayat 4 sampai 6 itu adalah jalan hidup orang fasik. Oke, kalau kita perhatikan ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, perhatikan anak-anak yang saya kasihi, kita bisa lihat ya, di sana ada tiga istilah yang dipakai oleh pemazmur. Pertama adalah orang fasik di dalam ayat pertama. Lalu kemudian ayat pertama juga orang berdosa. Yang ketiga adalah kumpulan pencemooh. Ya, jadi itu ada sebutan tiga macam orang. Lalu perhatikan kata kerja yang dipakai di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1. Dikatakan tidak berjalan. Ya, pertama berjalan di dalam menurut nasihat orang fasik. Kedua berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama ini, di situ Alkitab tidak dituliskan dengan sengaja, maksudnya dengan random ya, tetapi Alkitab memakai kata yang tepat. Di situ kita lihat ada suatu tingkatan kejahatan. Demikian juga dengan istilah yang dipakai. Pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, perhatikan ya, kata berjalan menurut nasihat orang fasik ya, berjalan ya.
menurut nasihat orang fasik. Nah, di sini apakah artinya? Mungkin ya dikatakan di sini penafsir bisa mengatakan bahwa orang yang berdosa itu tidak langsung berani berbuat dosa. Pertama kali bagaimana cara setan supaya membujuk orang berbuat berdosa? Pertama dia membisikkan ya suatu bisikan, suatu nasihat yang jahat kepada seseorang supaya dia berdosa ya. Jadi istilahnya kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah give to evil counsel. Kepada siapa? Kepada telinganya seseorang ya. Jadi sambil berjalan lewat lalu kemudian dipanggil ya, dibisikkan ya. Jadi kepada telinganya orang tersebut, oke? Lalu yang kedua ya dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, perhatikan tadi dari kata berjalan dia lewat ya, kemudian berdiri berarti dia sudah tidak di dalam posisi berjalan, dia di dalam posisi berhenti ya, dikatakan berdiri di jalan orang berdosa ya. Di sini istilahnya iblis sudah berhasil membujuk dia setelah membisikkan ke dalam telinganya, lalu iblis sudah berhasil supaya membuat dia berhenti ya, dikatakan berdiri di antara orang yang berdosa ya. Perhatikan, yang pertama orang fasik, lalu yang kedua orang yang berdosa. Nah, lalu yang ketiga berarti di dalam tahap yang kedua itu berarti keinginan untuk berbuat jahat itu semakin bertumbuh, semakin berani ya. Kalau yang tadi yang pertama dia masih belum berani, yang kedua dia mulai semakin berani ya. Lalu yang ketiga ya, tingkatan yang kejahatan yang ketiga ialah dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, perhatikan di dalam tingkatan tahapan yang ketiga dia bukan sudah berdiri lagi, tapi dia sudah belajar duduk ya, duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita tahu dikatakan duduk itu berarti adalah suatu habit, kebiasaan berbuat jahat. Jadi di dalam hati dia sudah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan sama sekali ya, istilahnya takut berbuat dosa sudah tidak ada ya. Lalu dikatakan dia berharap di dalam hatinya untuk lolos daripada hukuman Tuhan. Jadi sekarang kalau di dalam tahap pertama dia belum berani, tahap kedua saat dia melakukan kejahatan dia mulai melakukan dengan kecepatan yang sedikit lambat ya, karena baru belajar, oke? Tetapi pada tahap yang ketiga ya, di sini kita lihat dia bisa melakukan kejahatan dalam hitungan yang lebih cepat. Mungkin kalau sebelumnya 10 menit ya dibutuhkan setengah jam, lalu kemudian itu akan naik increasing ya menjadi 15 menit. Lalu dia akan semakin cepat. Mungkin di dalam waktu 5 menit dia bisa menyelesaikan satu kejahatan, bisa menyelesaikan satu misi, bukan misi kebaikan ya, tapi misi kejahatan dengan begitu cepat. Sudah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan ya. Jadi hati nuraninya, kalau yang pertama hati nuraninya masih berdebar-debar, ada rasa takut ya. Tapi di dalam tahap yang ketiga sudah tidak ada lagi rasa takut ya. Demikianlah. Jadi di sini pemazmur mengingatkan kita, kalau kita sebagai pelajar kita tahu ya, kalau ada ulangan minggu depan kalian sudah ulangan selama seminggu. Nah, pada saat belajar ya, kalian tahu ya tahap-tahap di dalam belajar. Untuk mencapai satu prestasi yang baik itu dibutuhkan waktu ya. Kalau misalkan satu pelajaran pertama kali kalian belajar sulit, begitu berikutnya kalian pasti akan mengalami lebih mudah. Saya yakin kalau sekarang yang masih sudah duduk di kelas SMA 1 gitu ya, mungkin kalian berkata sama yang SMP 1, oh itu gampang, mudah sekali ya SMP 1. Coba pikirkan waktu kalian duduk di SMP 1, itu kalian akan merasakan kesulitan. Tapi begitu kalian lewat SMP 1, lewat kelas SMP, kalian akan tahu, oh itu gampang. Demikian juga orang yang berbuat kejahatan, dia tidak langsung menjadi penjahat kelas kakap ya, perhatikan, bukan langsung menjadi penjahat yang istilahnya itu kelas besar, berani misalkan merampok bank. Orang yang berani merampok bank, kalau kita lihat di film-film gitu ya istilahnya, itu dia nggak langsung merampok bank ya. Mungkin dia pertama merampok uang dari siapa saya nggak tahu, dari teman sekelasnya ya, atau dari ibunya, dari keluarganya ya. Tambah lama tambah berani ya.
lalu kemudian tambah lama tambah cepat dia melakukannya. Oke, saya akan lanjutkan kembali di dalam ayat yang ketiga ya, ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, dikatakan berbahagialah. Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan. Bukan kebetulan kalau hari ini kalian duduk di sekolah basic Kristen ya, dengan banyak guru-guru agama Kristen, guru-guru kalian yang begitu mengasihi kalian. Ya, istilahnya kalian harus bersyukur. Saya percaya bukan kebetulan, semua di dalam kedaulatan Tuhan. Demikian juga dengan guru-guru yang penuh dengan dedikasi, guru-guru yang penuh dengan hati, yang bukan saja mengasihi kalian tapi juga mengasihi Kristus dan mempunyai harapan ya. Kalian juga bisa mempunyai hati yang mengasihi Kristus ya. Itulah harapan daripada guru-guru kalian, termasuk juga harapan daripada saya ya. Jadi dikatakan kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan berarti kita 24 jam pegang Alkitab ya. Kita harus bersyukur hari ini kita bisa baca firman Tuhan kapan saja. Oke, kita mau pagi, mau siang, mau malam itu boleh, terserah ya. Tapi kalau jangan lewatkan anugerah Tuhan selama di Indonesia kita diberikan kebebasan membaca firman ya. Saya katakan di Komsel Remaja banyak di negara ya. Kalau kalian tahu di negara-negara yang menentang kekristenan itu, di negara China misalkan, itu Alkitab harus disobek-sobek per bagian per kitab mungkin ya. Jadi si A bawa kitab Mazmur misalkan, lalu si B bawa kitab Perjanjian Baru Matius misalkan, lalu mereka saling bertukar ya. Jadi saya berkata sama kalian, hargailah anugerah Tuhan yang diberikan sama kalian untuk bisa membaca firman ini. Oke? Nah, lalu perhatikan ya, di dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, dikatakan, kalau saya mau bacakan yang diungkapkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, itu sama dengan istilahnya yang diungkapkan di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ya. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar ya. Nah, kalau kita perhatikan orang yang benar ya, dikatakan itu seperti pohon aras di Libanon ya. Ada suatu anugerah Tuhan ya, istilahnya anugerah Kristus ya, yang bersifat ilahi, itu yang mempengaruhi hati orang benar. Di dalam kehidupan orang benar, kita di dalam kehidupan dunia yang berdosa tidak mungkin lepas ya daripada yang namanya kejahatan. Tapi di situ ada suatu secret divine grace ya, dikatakan anugerah Tuhan yang rahasia yang diberikan kepada orang benar, sehingga pada saat dia menjalani kehidupan di dunia ini ya, dia itu dikuatkan oleh Tuhan. Kita ini seperti musafir ya, tapi ingat, menjadi orang benar itu dikatakan ada anugerah Tuhan yang khusus yang diberikan. Itu akan menuntun dia sampai pada keselamatan, sampai nanti pada saat kita berjumpa dengan Bapa di surga. Ya, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk orang benar. Oke? Lalu kemudian saya lanjutkan ke dalam ayat yang keempat ya, dikatakan ayat keempat itu berbicara mengenai orang fasik. Saya akan bacakan di dalam ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Perhatikan ayat 4, dikatakan sekam. Kalian tahu seperti sekam. Sekam itu apa? Kalau kalian tahu beras ya, istilahnya padi, kemudian sebelum diolah jadi beras nasi yang kita makan, itu beras itu, padi itu harus dibuang kulitnya ya, sekam. Jadi istilahnya sekam itu
Jadi dikatakan mereka seperti sekam ya yang ditiupkan angin. Kenapa? Karena ringan, tidak ada gunanya lagi dibuang. Ya, dikatakan demikian. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima ya dikatakan orang fasik itu tidak akan tahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, dikatakan orang fasik itu tidak akan tahan di dalam penghakiman Tuhan. Ya. Dan orang benar tidak, dan orang fasik tidak akan bisa nyaman di dalam perkumpulan orang benar. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian ya. Misalkan ini ada sekelompok remaja yang nakal, ya, istilahnya yang biasa minum minuman keras, oke? Lalu kemudian terkena narkoba, ya, istilahnya segala macam kejahatan sudah dilakukan, ya. Lalu kemudian itu dulu mereka tidak berbuat jahat, ya, tapi sekarang mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu suatu hari, ya, kalian melewati perkumpulan anak-anak. Itu yang anak-anak yang dalam tanda kutip anak-anak yang nakal ya. Lalu kemudian begitu mereka lewat ya, mereka sedang membicarakan, misalkan ya, mereka sedang membicarakan hal-hal yang porno ya. Lalu kemudian pada saat kalian lewat ya, sebagai anak-anak yang benar ya, anak remaja yang mempunyai iman kepada Kristus, lalu kemudian begitu kalian lewat, lalu tiba-tiba perkumpulan mereka itu berkata, hati-hati, itu ada pendeta yang lewat, nah, itu ya. Kemudian itu yang kalian suka apa enggak ya kalau dengar mereka mengatakan hati-hati, diam-diam, ada pendeta lewat, gitu ya. Jadi kalian dianggap seperti pendeta. Atau opsi yang kedua ya, kalau misalkan kalian lewat ya di depan anak-anak yang nakal yang sudah jatuh di dalam drugs ya, obat bius, narkoba, seks bebas, segala macam. Kalian lewat, lalu mereka berkata, bro, sini bro, ikut sama kami bro, ikut ngobrol sini bro, sama kami bro. Jadi kalian dipanggil, ayo bro, ikut bergabung. Nah, saya mau tanya di dalam hati kalian ya, kalian lebih suka respon yang mana? Respon yang pertama tadi ya, pada saat kalian lewat di depan mereka, lalu mereka mengatakan, hati-hati, diam, ada pendeta yang lewat ya. Atau respon kedua ya, yang mengatakan bahwa dikatakan, bro, di sini bro, join sama kita bro, yuk nanti malam ya kita minum minuman keras ya, di sana ada yang berikan gratis ya gitu. Nah, saya mau tanya dalam hati kalian ya, respon mana yang kalian lebih suka? Respon yang pertama atau respon yang kedua? Atau di dalam respon yang pertama ya, mungkin kalian suka tapi kalian merasa malu ya di hadapan teman-teman kalian. Ya, dikatakan bahwa kalian dianggap sebagai pendeta ya, istilahnya yang tidak mau bergabung dengan mereka. Nah, saya mau katakan hidup sebagai orang benar, sebagai remaja Kristen yang hatinya benar di hadapan Kristus, tidak mungkin ya istilahnya kalian menjadi satu perkumpulan dengan orang-orang yang tidak benar. Bukan berarti terus kalian menjauhkan diri ya, bukan berarti kita tidak bisa PI ya. Kemudian ada satu lagi, saya kasih contoh satu ya. Ada seorang teman saya ya, pada waktu itu masih kuliah ya, kami sama-sama kuliah. Kemudian teman saya yang cowok itu mahasiswa ya, dia katakan begini, kita punya program enggak ya, istilahnya itu pengabaran Injil. Kemana? Ke tempat lokalisasi pelacuran. Wah, kami langsung istilahnya itu mata kami dan pikiran kami langsung, wah ini ide gimana ini ya. Lalu kemudian banyak di antara kami pro dan kontra. Tetapi yang Alkitab ingatkan ya, bahwa istilahnya pergaulan yang jahat itu merusak kebiasaan yang baik, merusak iman kalian ya. Lalu kami di dalam diskusi itu kami mengatakan, bukannya kamu yang PI ya membedakan Kristus kepada istilahnya itu pekerja seks itu ya, tapi kamu jangan-jangan yang dibawa nanti ke dalam dosa. Ya, jadi dikatakan sekali lagi, kalau kita mau hidup sebagai remaja yang benar di hadapan Tuhan, kita harus pandai-pandai pilih kawan. Ingat ya, kepada siapa kalian berkumpul
itu akan menentukan juga kira-kira masa depan kalian itu bagaimana. Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan pilih teman, ya dikatakan. Karena itu pemazmur itu tepat sekali ya, dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan. Orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nanti saya sudah kasihkan contoh ya, dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ya, dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Mungkin kalian sering mendengarkan ya, itu ya, banyak orang benar ya, istilahnya, tapi hidupnya menderita ya, terkena cancer, kanker ya. Tapi orang fasik itu saya lihat gemuk-gemuk badannya. Bukan berarti terus orang benar nggak boleh gemuk, bukan ya. Tapi saya mau katakan banyak di antara kita yang mengatakan saya hidup benar di hadapan Tuhan ya. Saya kalau ujian nanti kalau kalian offline ya, sudah sekolah, saya nggak pernah nyontek ya. Tapi nilai saya itu pas-pasan ya, dikatakan saya nggak pernah dapat 9. Yang paling tinggi mungkin nilai saya 8. Oh, bersyukur ya. Kalau kalian misalkan dapat nilai 8 paling tinggi, nggak bisa dapat 9 atau 10, bersyukurlah kalian sudah do your best by the grace of God. Bersyukur. Daripada ya, ini ada kisah beneran yang dikatakan ada seorang anak SMA lulus SMA ditanya sama ayahnya ya, dikatakan kamu mau masuk jurusan apa ya, universitas mana? Lalu dia katakan saya nggak tahu. Kemudian ayahnya tanya sekali lagi, jangan bergurau sama saya, jawab saya, kamu mau masuk jurusan apa, kemudian universitas apa, beritahu saya supaya saya bisa menyiapkan uang ya, istilahnya untuk kamu kuliah ya. Kemudian karena didesak terus menerus ya, karena anak itu berkata terus saya nggak tahu, saya bingung ya, saya mau pilih jurusan apa, saya bingung. Kemudian karena didesak, kemudian anak ini mencucurkan air mata, dia mengaku sama papanya. Karena papanya berkata sama dia demikian, saya lihat di rapot kamu ya, karena dia anak IPA, fisika 8 ya, kimia 8, oke, biologi 8 ya, bahasa Inggris 9 ya. Lalu kemudian dia diam sejenak. Kemudian dia menjawab ayahnya, dia mengatakan demikian, Papa ya atau ayah, semua nilai yang saya dapatkan itu adalah hasil dari contekan. Setiap kali ulangan ya, saya itu ahli mencontek ya, sehingga guru mata pelajaran tersebut tidak tahu ya. Jadi saya nggak perlu khawatir kalau saya nggak akan naik kelas, saya pasti naik kelas ya. Itu dilakukan ya, jadi dikatakan pertama kali dia mencontek mungkin hati nuraninya berdebar gitu ya, karena dia takut ya. Tapi lama kelamaan dia semakin, istilahnya semakin jitu, semakin hebat di dalam mengelabui gurunya. Gurunya nggak tahu ya, istilahnya itu demikian istilahnya. Kemudian anak ini menangis di hadapan ayahnya. Nah, saya mau katakan di dalam kisah ini ya, perhatikan, kalian studi di sini ya, kalian sekolah di sekolah Kristen Basic ya, dikatakan belajar itu panggilan kalian, tugas kalian, bukan satu beban ya, katakan. Kalau kalian mencontek berarti kalian tidak akan pernah tahu ya bakat apa, talenta apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Oke? Saya kasih contoh diri saya sendiri ya. Dulu pada waktu saya masih kecil ya, saya bercita-cita menjadi dokter. Oke? Saya pikir wah saya senang ya lihat dokter. Karena waktu kecil saya ke dokter itu, saya lihat dokter pakai stetoskop ya, lalu memeriksa saya kalau saya sakit ke dokter gitu ya. Tapi begitu waktu saya kemudian saya SMA, saya masuk IPA, oke? Masuk IPA, saya belajar fisika, kimia, biologi. Kalau dokter berarti kita tahu itu harus kuat di dalam bidang biologi, oke? Pada waktu saya SMA kelas 2, ya, oke? Saya belajar aliran darah ya, dari istilahnya aliran darah dari jantung sampai kepala sampai ke kaki lalu kembali lagi ke jantung ya, istilahnya wah
saya waktu menghafalkan saya pusing ya, istilahnya saya nggak bisa menghafal dengan detail 100%, istilahnya itu aliran darah ini aliran vena ya, arteri gimana itu ya. Jadi ulangan saya kalau di biologi ya itu, kalau apalagi ulangan mengenai itu ya aliran darah, paling banter saya dapat berapa, 70, 75. Tapi satu teman saya satu kelas ya, cowok itu istilahnya yang betul-betul hari ini menjadi dokter ya, saya tahu, saya sudah lihat dia menjadi dokter ya, itu pada waktu ulangan biologi dia satu kelas sama saya, ulangan biologi saya ingat ulangan biologi itu dapat berapa, dapat 100 ya. Jadi bayangkan ya, pada waktu saya belajar biologi saya menganalisa sendiri ya bakat talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya tahu saya tidak mungkin ya saya menjadi masuk ke fakultas kedokteran, karena itu sangat berbahaya bagi saya ya, bukan cuma bagi saya tapi bagi orang lain. Saya bisa menyebabkan kematian pada orang lain kalau saya tidak bisa menghafal semua analisa penyakit ya, kemudian obat-obatan yang harus diberikan, maka itu akan fatal bagi pasien saya ya dikatakan. Tapi bagi teman saya yang hari ini jadi dokter, wah saya bersyukur ya bahwa di dalam tes dia, saya tahu dia tidak mencontek, dia anak Tuhan juga dan sampai berhasil jadi dokter ya. Jadi sekali lagi untuk menjadi anak-anak yang benar ya, dikatakan tidak mungkin duduk di dalam kumpulan orang-orang fasik ya, kemudian orang berdosa dan orang pencemooh. Nah, di dalam renungan ini saya mau tanyakan sama kalian ya, kita semua sejak nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, oke? Saya mau tanya, kenapa kita pemazmur menyebutkan orang yang benar? Ya, kenapa? Siapakah orang yang benar itu ya? Ada kalau kita baca ya di dalam kitab Yesaya ya, dikatakan bahwa kebaikan kita itu dianggap Tuhan seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan ya. Lalu kemudian yang menarik ya, dikatakan istilah pencemooh ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah scoffers, dalam pemazmur tadi ya, itu dipakai sama istilahnya di dalam kitab Yudas ya. Saya akan bacakan di dalam Yudas ya, istilahnya Yudas pasal yang ayat yang ke-18. Oke, saya akan bacakan di dalam Yudas ayat yang ke-18 ya, saya akan bacakan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, di sini katanya kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya ya, katanya persis pengejek-pengejek itu disebut scoffers ya. Siapakah scoffers, pengejek-pengejek itu? Dikatakan mereka yang hidup menuruti hawa nafsu mereka ya, hawa nafsu kefasikan mereka ya, dikatakan mereka pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita tahu bahwa orang yang benar itu adalah hidupnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Nah, sekarang itu dan kata yang sama lagi ya, itu juga dipakai di dalam 2 Petrus, oke? 2 Petrus pasal yang ketiga ya, ayat yang ketiga juga, oke? Kalian juga bisa sama-sama membuka 2 Petrus, oke? Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, oke? Saya akan bacakan ya. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, menarik ya, kata di dalam scoffer mengejek ya, kata di dalam pemazmur bahasa LAI menerjemahkan pencemooh. Di dalam perjanjian baru itu memakai kata pengejek, tapi menuju pada orang yang sama, yaitu menuruti hawa nafsunya. Nah, tadi saya katakan di dalam kitab Yesaya dikatakan seluruh kebaikan kita itu adalah dianggap seperti kain kotor ya, dikatakan. Nah, itu didukung oleh di dalam Rasul Paulus. Kalau kita katakan ya, kalau kita cari dalam Roma pasal yang ketiga ya, dikatakan Roma yang ketiga ayat yang ke-9
dan 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak ada yang righteous, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa di dalam kitab Roma Rasul Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Mungkin kalian berpikir, kok bisa ya tidak ada orang yang mencari Allah? Ya, dikatakan tidak ada orang yang mencari Allah untuk kemuliaan Allah sendiri. Mereka mencarinya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya kasih contoh ya, istilahnya kalau di dalam istilahnya kebudayaan Chinese itu ya, itu punya banyak dewa. Budaya Yunani juga punya banyak dewa. Nah, kalau Imlek ya, yang tahu Imlek itu biasanya Imlek adalah musim semi. Tetapi ada satu dewa orang Cina ya, istilahnya orang Chinese, orang Tionghoa itu yang namanya Jalaigut gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan patung daripada Jalaigut itu kepalanya botak ya, kemudian perutnya besar, kemudian dia membawa ini apa istilahnya uang emas ya, uang emas. Nah, itu adalah dewa kekayaan. Nah, orang-orang yang menginginkan kekayaan, maka mereka akan menyembah yang namanya dewa kekayaan ini, yaitu siapa? Jalaigut tadi. Jadi dikatakan kenapa tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Iya, karena mereka mencari Allah dalam huruf kecil ya, itu untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, dikatakan kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Ya, dikatakan apapun tindakan orang ya, yang sudah dalam berdosa yang tidak dilakukan kepada iman, itu semua adalah berdosa. Nah, dikatakan orang benar ya, itu akan hidup oleh iman. Kalau kita baca ya tadi di dalam Roma pasal yang ke-1 ya, ayat yang ke-17 ya, dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, perhatikan gimana caranya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi benar di hadapan Allah. Karena nggak mungkin ya, kita nenek moyang kita sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa. Kita keturunan Adam dan Hawa itu sudah berdosa sejak di dalam kandungan ibu ya. Dikatakan bagaimana caranya? Hanya melalui Kristus ya. Saya bacakan dalam Roma yang ketiga ayat 22 ya, saya bacakan, yaitu kebenaran Allah ya, the righteousness of God, karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya ya, dikatakan sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus itu adalah 100% Allah, 100% manusia pada saat dia menjadi manusia. Gimana caranya ya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah? Kristus, kebenaran Kristus pada waktu dia mati di kayu salib ya, dia menanggung murka Allah ya, lalu istilahnya menanggung dosa-dosa kita sehingga kita bisa dibenarkan di hadapan Allah, kita bisa menjadi orang benar di hadapan Allah ya. Kenapa? Karena adalah Kristus, berita Kristus yang mati ya, istilahnya yang mati di kayu salib, yang lahir sebentar lagi pada waktu yang kita peringati di hari Natal. Kristus yang mati di kayu salib kita peringati pada hari Paskah, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tapi saya mau ingatkan kalian, nanti pada saat Kristus datang kembali kedua kalinya, saat Kristus naik ke surga ya, para murid terus melihat ke langit ya. Kemudian ada malaikat Tuhan yang berkata, kamu mencari siapa? Kristus yang kamu lihat ya, dia naik ke surga ya, ke awan-awan, itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Tetapi Kristus akan datang bukan sebagai juru selamat, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan memisahkan orang benar dengan orang yang fasik ya, orang benar dengan pencemooh, orang yang tidak takut mengenal Allah. Nah, hari ini saya mau tanya sama kalian ya. Pertama, apakah kalian ya sudah menjadi anak-anak remaja Kristen yang sudah dibenarkan di
Kalian baik mulai dari SMP sampai SMA, mungkin kalian tahu kalau ditanya Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu juru selamat. Kalian tahu ya jawaban Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu hanya tahu secara pengetahuan, secara otak, ya, secara pengetahuan, secara knowledge. Yes, kamu tahu. Tapi saya mau tanya, apakah kamu sudah betul-betul dibenarkan di hadapan Allah? Ya, kamu berani berdoa. Pada saat kamu mengalami masalah, kamu berani berdoa Bapa di surga. Kamu berani memanggil Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai remaja-remaja sekalian, ya, saya katakan hari ini bertobat, ya, cepat-cepat terima Kristus, ya. Pikirkan kekekalan kalian, ya. Jangan hanya memikirkan, oh saya masih muda, nanti aja, ya. Saya masih mau bersenang-senang, oke? Umur saya masih panjang, nanti aja kalau saya udah tua, udah sakit-sakitan, oke? Saya mau terima Kristus, terlambat, ya, saya katakan. Saya akan tutup satu ilustrasi, ya. Saya mau katakan, saya kenal di Jakarta ada seorang anak remaja, ya, dikatakan yang menderita sakit parah. Anak itu SMA, ya. Saya tidak pernah melihat wajahnya. Saya kenal remaja ini, saya tidak pernah melihat wajahnya. Saya kenal kakaknya. Kakaknya pada waktu dia remaja, saya pernah membimbing dia karena dia waktu masih remaja. Kemudian satu hari saya bersama ada majelis, ya, kemudian ada hamba Tuhan pergi ke rumah sakit mendoakan seorang remaja yang sedang sekarat, ya, istilahnya itu. Ternyata dia adalah adik dari remaja yang pernah saya bimbing, sekarang sudah menjadi pemuda. Kalian tahu, meskipun saya tidak pernah melihat wajah daripada remaja yang meninggal ini, ya, saya ikut mengubur, ya, karena saya kenal baik dengan kakaknya. Saya ikut mengubur. Pada saat di kuburan, ya, saya kaget, ya. Kenapa? Saya melihat itu ada satu bis sekolah, ya. Itu dimana isinya para guru, ya, kemudian juga para murid, ya, yang ikut mengubur. Lalu kemudian pada saat upacara penguburan, para murid membawakan puji-pujian. Kemudian juga ada remaja yang lain yang ikut, ya, di bis. Kemudian saya tanya, ya, kenapa kok sampai, saya jarang sekali ya mendapati ada seorang remaja yang dikubur, kemudian satu bis sekolah, ya, istilahnya itu ikut mengubur. Saya baru tahu ceritanya. Anak remaja ini dia pandai di matematika, ya. Dia anak remaja Kristen. Pada saat setiap kali mau ulangan, ya, dia selalu mengumpulkan teman-temannya yang kurang pandai di matematika. Dia ajari. Dia nggak memberikan contekan, ya, sama sekali tidak. Dia mengajari, ya, istilahnya setiap kali mau ulangan dia ajari teman-temannya, sehingga semua nilai teman-temannya itu bagus, ya, istilahnya tidak merah. Demikian juga sama adik-adik tingkatnya, istilahnya, ya, dia remaja yang bukan egois, dia mengenal Kristus, dia tahu bagaimana cara berbagi, ya, berbagi talenta yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Bahkan istilahnya adik-adik tingkatnya pun dia ajari matematika. Nah, pada saat dia di rumah sakit terbaring lemah, ya, pada saat temannya tanya matematika, dia katakan, maaf saya lemah sekali, saya tidak bisa mengajar kalian, ya. Di sini adalah satu kesaksian remaja Kristen yang begitu memuliakan Kristus, ya, sehingga pada saat dia meninggal, ya, itu bukan cuma satu orang, bukan cuma satu guru, ya, bukan cuma satu teman, bukan, tapi itu satu bis yang datang, ya. Saya bersyukur, ya, meskipun saya tidak pernah melihat wajah anak ini, saya hanya mengenal kakaknya, ya, istilahnya, tapi saya bersyukur anak ini menjadi satu kesaksian yang baik sekali. Nah, remaja-remaja, saya ingin, ya, hidup kalian, ya, menjadi berkat bagi remaja yang lain. Itu pertanyaan pertama saya pada kalian, sudah belum kalian menerima kebenaran dari Kristus sehingga kalian bisa menjadi orang benar di hadapan Allah? Lalu yang pertanyaan yang kedua, bagi remaja-remaja yang sudah pernah mengundang Kristus Yesus masuk ke dalam hati kalian sebagai juru selamat, saya mau tanya, jalan hidup mana yang kalian ikuti? Jalan hidup orang benar atau jalan hidup orang fasik? Ya, kita diberikan Tuhan free will.
kehendak bebas. Ya. Setelah menjadi remaja Kristen, ya, kalian boleh pilih. Ya. Kalian mau mengikuti jalan hidup orang benar atau mengikuti jalan hidup orang fasik, tergantung daripada kalian. Ya. Kalau kalian mau mengikuti jalan hidup orang benar, berarti kalian harus setiap hari membaca firman, mempunyai relasi ya, dengan sumber kebenaran yaitu Kristus sendiri, membaca firman Tuhan di mana semua kebenaran sudah tertulis di sini ya, dikatakan. Jadi sekali lagi, jalan hidup mana yang kalian pilih, orang benar atau orang fasik? Lalu yang terakhir, yang ketiga ya, bagi remaja-remaja Kristen ya, dikatakan, apakah kalian yang sudah pernah mengalami Kristus di dalam hidup kalian, di dalam hati kalian ya, pernah tidak kalian memikirkan ya, di sana banyak remaja lain ya, di luar sekolah basic atau di basic pun juga mungkin ada banyak yang belum percaya Kristus ya, banyak yang percaya secara Kristus secara pengetahuan, banyak remaja-remaja di Batam ya, saya nggak tahu ya, pernah nggak kalian mempunyai hati ya, istilahnya iya ya, saya mau mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa, saya mau mengajak mereka ya, mau mengajak mereka datang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Setiap Sabtu ya, kita di sini di remaja ada konser remaja besok jam 10 pagi kurang lebih sampai 11.30, kalian boleh mengikuti ya. Di sana kalian bisa mendengarkan firman Tuhan ya, istilahnya bisa bersekutu secara online. Lalu kalian bisa memberitakan secara verbal ya, kepada teman-teman kalian yang belum percaya kepada Kristus ya. Beritakanlah Kristus kepada generasi-generasi mungkin di bawah kalian, kepada adik-adik kalian, mungkin kepada orang tua kalian yang belum percaya ya. Beritakanlah Kristus ya. Kemudian demikianlah renungan saya pada hari ini. Saya harap kalian menjadi remaja yang sudah dibenarkan oleh Kristus sehingga berani menghadap tata Kristus. Satu hari kita akan berjumpa dengan Kristus sebagai hakim yang adil. Lalu kemudian ajak kalian ya, yang sudah, ajak teman-teman kalian yang belum percaya, injili orang tua kalian. Lalu ingat, saya nggak tahu ya umur kita, setiap kita umurnya berbeda. Setelah saya sendiri nggak tahu umur saya sampai kapan. Mungkin setelah saya menyampaikan firman, Tuhan bisa panggil saya ya. Jangan pernah berpikir bahwa umur saya masih panjang. Kesempatan itu Tuhan berikan hari ini ya. Jadi hari ini jalan hidup mana yang kalian pilih, orang benar atau orang fasik? Oke? Kalau kalian pilih jalan hidup orang benar, hiduplah sebagai remaja-remaja Kristen yang berani berbeda ya. Berbeda dalam arti kalian tidak malu mengikuti Kristus seperti tadi. Kalau orang lain mengatakan, pendeta, kalau kalian dicap sebagai pendeta, jangan takut ya, istilahnya tidak perlu malu ya, bersyukurlah untuk hal itu. Oke? Lalu bacalah yang namanya firman Tuhan Alkitab setiap hari ya, dikatakan dalam Mazmur 119 ya, dikatakan dengan apakah ya, ayat 10-11, seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih dengan menjaga hatinya, dengan membacanya dengan firman Tuhan ya. Oke, jadi sampai di sini renungan kita pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh mendengarkan renungan singkat dari Mazmur pasal 1 mengenai jalan hidup orang benar dan orang fasik. Bapa, sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh anak remaja yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus sendiri akan menggerakkan hati mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pembenaran Kristus, membutuhkan darah Kristus untuk pengampunan dosa mereka. Tolong mereka ya Tuhan, masih muda, mereka berani memilih untuk jalan hidup sebagai orang benar, menjauhi jalan hidup orang fasik. Tolong mereka juga berikan hati yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum percaya kepada Kristus,
sehingga mereka boleh Tuhan pakai sebagai berkat untuk boleh menginjili baik keluarga mereka yang belum percaya kepada Kristus maupun teman-teman mereka, sanak saudara mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Hamba juga berdoa khususnya untuk minggu depan, di mana mereka akan menghadapi ujian ya Tuhan. Tuhan tolong meskipun mereka ujian online, ajar mereka ya Tuhan untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ajar mereka untuk belajar baik-baik, memenuhi panggilan mereka sebagai pelajar Kristen, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi remaja Kristen dan mereka boleh lulus dari basic ini ya Tuhan, menjadi seorang pemuda Kristen yang akan Tuhan pakai, mungkin sebagai para profesional yang Tuhan panggil, baik sebagai insinyur, dokter, ahli hukum, maupun di antara mereka Tuhan bangkitkan, mungkin ada para hamba Tuhan, guru-guru Kristen, para misionari yang Tuhan bangkitkan di antara remaja ini. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan yang akan menyertai jam pelajaran setelah ini pada saat mereka belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi biarlah itu menjadi pedoman hidup kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan menyambut atau mengangkat pujian dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang tadi kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai pelajar, kami tahu kami masih
masih mempunyai kekurangan, tetapi biarlah firman ini boleh menjadi pegangan hidup kami sebagai pelajar dan boleh melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya pendidikan. Terima kasih Tuhan, segala doa dan sembahyang kami alaskan menjadi